Timbangan tinggi badan. Berat badan. Tinggi badan. Itu menggunakan metrin atau pas menggunakan yang sudah ada. Biasanya kalau timbangannya sudah ada dengan pengukurnya itu juga sudah ada. Jadi kalau kita mau melakukan pemeriksaan pada bayi, ya, pada bayi kita itu mengukurnya dari ujung kepala, ya, kita miringkan, ya. Kalau nggak pakai baju, bajunya tetap aja didirikan, ya. Ini metrinnya harus 0. Ini metrinnya kan rusak, ya, jangan di ini, ya. Nah, ini seperti ini sampai ke tumit, sampai di sini kan, di sini, ya. Kaki bayi harus lurus, Ibu. Kaki bayi diluruskan, kalau enggak didirikan dulu ini. Nah, dibantu kan, kalau bayi kan bisa dilunturkan, diukur sampai sini, sampai tumit, ya. Sampai tumit ternyata 42 ya. Kemudian diukur, ini timbang aja berarti kan. Kalau ini timbang aja berarti ukurnya di sini, ya. Sudah kita ukur. Sekarang kita lakukan antropometri lainnya, yaitu lingkar kepala. Lingkar kepala ada 3, ada fronto, mento, suboccipito, ya. Caranya ini dilingkarkan seperti ini fronto. Kalau pas dari dahi ke sini, pakai sain aja, ya. Kalau seperti ini, ya, ini ditaruh di sini, ya, caranya. Baru ini ditaruh di belakang kepalanya, baru di ini namanya fronto. Ya. Melingkar kepala. Kemudian, Fronto. suboccipito. Ini mento dulu. Mento, terus suboccipito seperti ini. Ke belakang. Oh, depan belakang ya, Bu. Iya. Ya. Ada 3 ya caranya. Fronto, mento, suboccipito. Ya, ada 3. Kemudian lingkar dada. Lingkar dada diambil dari ketiaknya, ya. Satu aja di sini, di dadanya. Baru, Pas tengah, Ibu. ya, pas tengah. Baru tangannya ini diangkat, ya, ditaruh di belakangnya. Caranya, ya, begini, ya. Pas tengah. Baru kita bisa lihat lingkar Dada. miringkan bayinya, ya, caranya. Apa lingkar dadanya? Artinya di sini 32. Sudah. Ya. Kemudian sudah sampai di antropometri tadi, ya. Nah, kita lakukan antropometri dulu. Mulai lingkar kepala, panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada. Setelah itu baru ke Paha. tanda-tanda Vital. Tanda-tanda vital kita akan mengukur suhu. Kita atur suhunya. Jangan lupa, dia akan bunyi titis, gitu kan, biasanya. Kita tunggu sampai dengan bunyi, ya. Atau sambil lalu kita bisa menghitung nadi bayinya berapa. Sambil ditunggu, sambil ngitung nadinya, ya. Sudah bunyi, baru kita ukur nadi, kemudian sama respirasi. Nadinya normalnya berapa? 60. Dewasa tuh 60. Dewasa berapa normalnya? 60. Ayo, dewasa berapa? 20. Nadi orang dewasa itu sampai dengan berapa? 60 sampai 100. Kalau 60 bayi sampai itu 100. lebih cepat, ya. Berapa? Nadi dan sampai 120. 100 sampai 120, Ibu. Iya, nadinya lebih cepat untuk bayi. Kemudian untuk respirasi. Kalau respirasi orang dewasa berapa? Sampai 24, 16 sampai 24. Tapi kalau pada bayi itu sampai 40.
pernafasannya lebih cepat. Ya, sudah. Sekarang sudah melakukan tanda-tanda vitalnya, lanjut pada kepala. Head to toe. Ya. Pada kepala dilihat apakah bentuknya, ya, ada benjolan. Benjolan ada seperti sepal hematoma atau ada kaput suspedium, berarti benjolan. Berarti kalau sudah nggak ada rambutnya, dilihat rambutnya bersih. Kemudian pada muka tampak pucat nggak? Tampak kemerahan adanya. Muka tampak kemerahan. Kemudian mata, konjungtiva merah muda, tidak icterus, ya kan? Kemudian ke hidung, tidak ada pernafasan cuping hidung. Kemudian pada mulut tidak ada labiopalatoskisis atau labioskisis. Apa labioskisis? Sumbing. Bibir Sumbing. Kalau palatoskisis berarti di dalamnya ada langit-langitnya, itu ada gelembungnya. Itu namanya labiopalatoskisis. Kemudian ke telinga, duanya simetris, tidak ada cerumen. Ya. Kemudian pada leher tidak ada pembesaran vena jugularis. Kemudian kita lihat refleksnya. Pada leher itu ada tonic neck, adalah refleks gerak oleh kanan kiri, itu namanya tonic neck. Kemudian pada dada, mana stetoskopnya? Stetoskopnya nggak boleh. Pada stetoskop itu pada dada dilihat ritme pada jantung bayinya, ya. Reguler apa irreguler? Kalau reguler kan normal. Adakah pernapasan ronkinya? Bunyi ngik apa enggak? Itu ronki. Emang kedengaran ada ibu ya? Kedengaran. Kalau dia nafas, dia pasti kedengaran. Ada enggak bunyi ngik? Sudah pada dada, kemudian pada perut. Pada perut Dipupuk. dilihat pertama adalah tali pusat. apakah sudah kering atau masih basah. Kemudian ada pembesaran enggak perutnya? Kalau itu baru pada punggung. Punggung dilihat apakah ada spina bifida. Apa itu ibu? Spina bifida itu adalah kelainan kongenital, ya, bentuknya lubang bolong gitu ya, tapi nggak terus, dia hanya bolong gitu. Itu namanya spina bifida. Itu adalah kelainan kongenital. Kemudian dilanjutkan pada alat kelamin. Pada laki-laki dikatakan matur apabila skrotumnya sudah turun. Pada perempuan dikatakan matur apabila labia minor sudah menutup. Maksudnya labia mayor sudah menutupi labia minor. Kemudian pada ekstremitas, kedua kakinya simetris atau tidak, ya. Kemudian jari-jarinya, tangan dan kaki ada polidaktili atau tidak polidaktili lebih dari daktili kurang. Kemudian langsung dicek adanya apa? Adanya refleks pada telapak kaki. Kalau dia diginikan dia gerak, berarti Babinski-nya positif. Itu adalah refleks Babinski. Kemudian setelah itu sudah ya selesai pada refleks Babinski, baru kita lakukan refleks neuro terkejut. Itu pada bayi. Ada lagi beberapa refleks, yang paling banyak itu adalah pada mulut. Refleks pada mulut, ketika kita taruh jari di sini dia akan nolak seperti ini. Itu adalah refleks apa? Protein. Mencari. Tapi kalau menghisap itu adalah sucking. Kalau menelan swallowing. Paham? Banyak banget istilahnya ya. Iya harus dipahami.
tadi nanti di anu ya. Saking itu bagaimana, swallowing itu bagaimana, baby ski itu di telapak kaki ya. Tadi refleksnya apa? Tonic neck, kanan kiri, dia menoleh ya. Kemudian pada mulut, rotting, mencari, Rotting. menelan, swallowing, sakit, apa? Kemudian swallowing, menelan. Kemudian refleks pada Kaki. Baby skin. Kemudian terkejut, apa? Dragging. Muro. Muro. Ya, muro itu refleksnya. Ya. Coba dilihat di SOP-nya. Di situ ada salep mata nggak? Tidak ada. Tidak ada kan? Karena ini pemeriksaan bayi. Bayi. Ya, ada pemeriksaan bayi. Itu ya, paham? Ya Ibu. Harus mencoba satu persatu karena ini sudah di-OC-kan. Sebetulnya yang di-OC-kan itu adalah hawa buka. Tapi kan sejauh ini kalian belum. Saya khawatir kalian nanti nggak bisa. Makanya pada hari ini saya itu akan mengajari kalian membuat bidai atau alat untuk membuat tracker untuk heading ya. Yang dipesan tadi mana alat headingnya? Ini untuk pantungnya. Terus yang lainnya mana? Untuk benangnya belum Bu, karena di Bu Santinya masih jemput anaknya katanya. Saya jelaskan dulu ya, alat yang harus ada ketika heading. Sudah ya, untuk bayi ya, harus bisa ya. Sudah Ibu yang bayi nggih? Ya,